Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Puspitasari, NIM 185200076. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan teori akuntansi positif dalam kasus derivatif PT Indosat. Sebelum kita masuk ke dalam kasus, kita harus mengetahui apa itu teori akuntansi positif. Watt and Zimmerman tahun 1986 menyatakan bahwa tujuan teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi. Penjelasan atau explanation menguraikan alasan mengapa suatu praktik dilakukan. Hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dirumuskan oleh Watt and Zimmerman tahun 1986 dalam bentuk oportunistik yang sering diinterpretasikan yaitu: yang pertama ada hipotesis rencana bonus atau plan bonus hipotesis. Yang kedua, hipotesis perjanjian hutang atau debt covenant hypothesis. Dan yang ketiga, hipotesis biaya proses politik atau politik proses hipotesis. Langsung saja kita masuk ke kasus derivatif PT Indosat. Menilik transaksi derivatif PT Indosat dan fakta-fakta transaksi derivatif PT Indosat yang berhasil terangkum. A. Sebelumnya, Indosat telah menerbitkan obligasi atau surat utang dalam bentuk US dollars sebesar 300 juta USD dan 250 juta USD, di mana bunga dari obligasi ini adalah dalam bentuk dolar dan besarnya tetap atau fix. Indosat juga memiliki fasilitas kredit ekspor dari Finlandia sebesar 34 juta USD. B. Kemudian, Indosat memasuki kontrak interest rate swaps dan cross currency swaps. Nilai nominal dari kontrak tersebut pada akhir Desember 2006 sebesar 400 juta USD atau sekitar 68,5% dari total kewajiban USD Indosat. Hal ini diperlukan oleh Indosat guna menjaga stabilitas surat obligasi yang telah diterbitkan sebelumnya dalam dolar. C. Posisi interest rate swaps Indosat adalah membayar LIBOR plus X% dan menerima fix Y% atau Indosat membayar bunga floating dengan menerima bunga fix. LIBOR adalah tingkat suhu bunga yang dikenakan oleh beberapa bank terkemuka di London bila mereka meminjam dana satu sama lain. LIBOR sering dipakai sebagai referensi untuk transaksi swaps. Poin D. Sedangkan gambaran untuk posisi cross currency swaps Indosat adalah sebagai berikut. Pertama, membayar dolar dan menerima rupiah. Kemudian, tiap tahun membayar bunga rupiah dan menerima bunga dolar. Dan di akhir kontrak membayar rupiah dan menerima dolar. Bedanya dari contoh tersebut, kali ini nilai nominal currency swap tidak sama dengan nilai nominal obligasi. Jadi, Indosat tidak melakukan full hedging, tapi partial hedging. Beberapa hal yang bisa terbaca dari serangkaian informasi di atas adalah sebagai berikut. Poin B menunjukkan bahwa Indosat telah menyadari adanya risiko fluktuasi rupiah terhadap kesehatan keuangan perusahaan akibat adanya kewajiban mereka dalam bentuk surat obligasi yang diterbitkan dalam USD. Indosat melakukan upaya untuk mengurangi risiko itu dengan memasuki serangkaian transaksi derivatif. Poin C menunjukkan kalau Indosat ingin mengubah sebagian atau karena tidak fully hedged obligasinya dari bunga tetap atau fix ke bunga yang tidak tetap atau floating. Maksudnya adalah Indosat telah mengeluarkan obligasi USD mewajibkannya untuk membayar bunga dalam USD yang besarnya tetap setiap tahun. Dengan memasuki interest rate swap, di mana Indosat membayar floating dan menerima maka efeknya sama aja, seolah-olah Indosat mengeluarkan obligasi USD dengan bunga yang bervariasi tergantung nilai LIBOR yang berlaku di tahun-tahun mendatang. Mengapa Indosat melakukannya? Mungkin Indosat merasa bahwa LIBOR rate tidak akan naik atau turun di tahun-tahun mendatang sehingga bisa mengurangi funding cost-nya. Yang jelas, transaksi ini menambah risiko Indosat terhadap fluktuasi suku bunga LIBOR dan bukan menguranginya. Maka, transaksi ini tidak bisa dibilang hedging, tapi merupakan upaya untuk menurunkan funding cost.
Poin D menunjukkan bahwa Indosat berusaha untuk mengurangi resiko fluktuasi rupiah terhadap dolar dari berbagai instrumen derivatif yang ada dan dengan melihat obligasi dan interest rate swaps yang telah dimasuki. Sepertinya floating for floating currency swap yang dimasuki Indosat adalah kontrak yang tepat sasaran dan efektif. Mengapa demikian? Karena cash flow-nya cocok. Indosat telah memasuki interest rate swap yang secara efektif telah mengubah obligasinya menjadi obligasi floating. Maka floating for floating lebih bagus daripada fixed for fixed. Namun, mengapa harus menggunakan currency swap? Karena currency swap memperhitungkan juga pembayaran bunga kontrak derivatif. Setelah memiliki alur proses terbentuknya transaksi derivatif di atas, timbullah sebuah tanda tanya. Apakah sebenarnya telah terjadi usaha penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Indosat? Mungkin saat ini belum terpikirkan adanya upaya penggelapan pajak. Yang ada hanyalah upaya hedging dan upaya menurunkan cost of funding. Praktek ini biasa dilakukan di korporasi-korporasi yang memiliki risiko besar terhadap fluktuasi kurs mata uang. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah indikasi bahwa negara telah dirugikan? Ternyata, sejak tahun 2004 tersebut, rupiah cenderung menguat. Tidak heran bila posisi currency swap Indosat merugi kalau dilihat dari segi kontrak ini sendiri. Akan tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa Indosat juga memiliki obligasi yang mesti dibayar dengan USD. Kalau dulu hutang Indosat ini dirupiahkan, mungkin sebesar 5,2 triliun, dan kalau dirupiahkan sekarang sebesar 4,7 triliun. Maka dari segi rupiah, Indosat utangnya lebih kecil. Akhirnya, pembayaran hutang obligasi ini juga akan mempengaruhi kuantitas pendapatan Indosat. Kalau dilihat dari kedua sisi, obligasi plus derivatif, bisa terlihat bahwa efeknya terhadap pendapatan perusahaan relatif kecil. Kecenderungan dalam menilai adanya fakta bahwa rupiah menguat, di mana seandainya saja rupiah sebetulnya melemah sampai ke 12.000 per USD. Apakah terpikirkan kalau Indosat terlalu banyak menyumbang pendapatan ke negara? Ternyata tidak juga, karena keuntungan dari transaksi derivatif Indosat akan ditutup oleh hutang obligasi Indosat yang membengkak. Pengungkapan. Namun, dalam kenyataannya, PT Indosat belum mengungkapkan alasan manajemen dalam mengambil kebijakan untuk melakukan transaksi derivatif. Seharusnya kebijakan manajemen ini turut didukung pula dengan penyediaan informasi yang spesifik mengenai sejauh mana risiko yang akan timbul dan berdampak pada perusahaan terkait dengan surat obligasi yang diterbitkannya. Penjelasan mengenai kebijakan manajemen dalam mengendalikan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan harus memuat kebijakan yang menyangkut hal-hal seperti lindung nilai atau exposure risiko, upaya penghindaran konsentrasi risiko yang berlebihan, dan persyaratan mengenai agunan guna mengurangi risiko kredit. Penjelasan tersebut akan memberikan perspektif tambahan berharga dan bersifat independen terhadap instrumen tertentu yang dimiliki atau yang belum jatuh tempo pada waktu tertentu. Sehingga tidak dapat dipungkiri bila kemudian timbul suara-suara sumbang mengenai transaksi derivatif yang dilakukan PT Indosat, karena penjelasan yang seharusnya sudah dipaparkan oleh manajemen dalam kebijakan manajemen risiko ini dapat memberikan pandangan positif bagi para pembaca laporan keuangan. Apalagi transaksi derivatif ini akhirnya menyebabkan kerugian bagi pihak PT Indosat, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi publik mengapa pihak PT Indosat masih melakukan perlindungan nilai terhadap mata uang asing pada saat rupiah sedang menguat terhadap dolar. Alhasil, pada akhirnya Indosat dinyatakan salah melakukan perhitungan dalam menetapkan strategi keuangan mereka. Pihak Indosat pun juga sudah mengklarifikasi masalah ini. Dalam RUPS yang digelar 5 Juni 2005 lalu, Direktur Keuangan Indosat, Wong Hyang Tak Indosat, mengatakan bahwa hedging sebagian bagian dari tindakan kehati-hatian manajemen keuangan dan telah mengikuti peraturan standar akuntansi keuangan atau SAK. Satu-satunya tujuan mereka dalam melakukan kebijakan hedging adalah
untuk mengelola potensi risiko dari fluktuasi mata uang, kata Wong. Lanjutnya, saat ini Indosat memiliki kewajiban jangka panjang dalam mata uang dolar Amerika dan sebagai upaya dalam melakukan manajemen keuangan yang konservatif, Indosat melakukan hedging untuk mengurangi dampak fluktuasi mata uang asing. Seperti tercantum dalam laporan keuangan Indosat tahun 2006, Indosat memiliki kebijakan dalam melakukan hedging paling sedikit 50% dari kewajiban US dollarnya. Pada akhir kuartal pertama 2007, kewajiban jangka panjang Indosat dalam US dollar berjumlah 584 juta USD, di mana dari jumlah tersebut sebesar 400 juta US dollar atau 69%-nya telah dilakukan hedging. Perusahaan melakukan kontrak lindung nilai untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang. Dalam pelaporannya, mengakui transaksi ini sebagai program bukan lindung nilai sebagaimana diperbolehkan oleh SAK, dan karenanya dampak dari transaksi ini akan langsung dicatat ke laporan perkiraan laba rugi. Kerugian derivatif sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan Indosat pada tahun 2004 sampai dengan 2006 adalah sebesar 653 miliar. Porsi yang belum terrealisasikan adalah transaksi atas nilai pasar wajar atau market to market yang berjumlah lebih dari 50%. Kesimpulan. Terlepas dari pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Keuangan PT Indosat dari pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan jika transaksi derivatif tersebut mengacu pada hipotesis biaya proses politik atau politik proses hipotesis dalam ceteris paribus, di mana semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menggunakan laporan earning periode sekarang ke periode mendatang. Terlihat bahwa selama kurun waktu 2007, PT Indosat mencoba mengalihkan kewajiban pajak yang ditanggungnya dalam bentuk pengakuan kerugian atas transaksi derivatif. Seandainya saja, pada awalnya sebelum perusahaan hendak melaksanakan kewajiban hedging atau lindung nilai, Indosat telah menyusun pelaporan manajemen risiko dalam bentuk pemaparan kepada para pemegang saham yang menunjukkan bahwa memang sudah sewajarnya perusahaan melindungi kewajiban mereka dari fluktuasi nilai mata uang asing. Jika hal ini diterapkan, maka tidak akan timbul kecurigaan-kecurigaan dari pihak sektor publik atau dalam hal ini pemerintah dan kritikan para pengamat pasar modal. Sekian dari saya untuk analisis derivatif PT Indosat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.